Oke bro, balik lagi dengan gua Doni Wijaya, sarjana ekonomi di Nesium ID. Sambil ngopi. Gua kali ini mau bahas soal adat pernikahan di Kediri. Jadi sebelum tetangga pada mempersiapkan perbekalan buat acara ke hari akad gitu. Bukan persepsi sih. Oke. Selimutnya baru ada nih. Iya. Baru ada dua nih. Di mana-mana nggak ada ya. Iya. Saya mau ambil lagi tas ini. Ambil. Oke, masih ya. Yuk. Oke, sorry. Ada sedikit anuan. Oke, kita mau bahas balik lagi tadi ya, adat pernikahan di Kediri ya. Jadi sebelum perencanaan di hari akad atau enggak acara nikahan, itu tetangga mempersiapkan semuanya. Dari segi makanan lah, kok semuanya deh. Dari adat istiadatnya lah. Nah, di acara tersebut mayoritas bukan itu resepsi gitu, bukan. Jadi lebih membawa adat Jawa. Jadi disusun skemanya kayak raja sama ratu gitulah kurang lebih. Jadi tapi bajunya kategori kapasitas kemampuan seorang mempelai itu gitu. Dari pertama dipersiapin dari segi makanan itu udah gotong royongnya kayak masak-memasak, terus sesajen buat leluhur, terus perhitungan apa ya, hari Jawa gitu ya, itulah di sana bilangnya hitungan Jawa. Nah, antara dua pasangan laki sama perempuan itu dicari hari bagusnya gitu. Syukur-syukur kalau semuanya udah bagus semua, tinggal ngesain itu lebih baik. Jadi nggak ribet buat memperhitungkan hitungan Jawa gitu. Itu ada hitungan kayak gitu. Terus di sisi lain ada sebuah itu apa ya, ini gambaran gue ya, kan gue belum nikah gitu. Tadi kiranya gue udah ngejalanin, belum. Ini gambaran gue yang gue tanam di lingkungan gue. Terus sehabis acara hitungan Jawa, memasak langsung deh itu ada pas hari akad. Nah, pas hari akad ada kombinasi sama hitungan Jawa itu ada, oh ini yang tadi gue bilang berkat. Nah, jadi syukuran ke semua tetangga kalau ini nih anaknya nikah gitu loh. Jadi dapat ridho dari tetangga, bukan dari segi keluarga doang, cuma restu dari lingkungan sekitar gitu. Habis itu habis akad sah. Nah, habis sah barulah acara itu pernikahannya. Jadi ngundang tamu ya kayak resepsi gitulah, cuma lebih ke adat Jawa di kampung gitu. Kalau di kota-kota kan gedung
ya yang kemampuannya ada di gedung segala macam, yang kalau tergantung kapasitas kemampuannya rencananya si mempelai, kadang disewain apa gitu ya, tenda gitu di rumah, ya tergantung kemampuan lah. Nah pas acaranya itu bisa sampai 1 sampai 3 hari biasanya. Kadang kalau budgetnya kurang dari maksimal bisa satu hari 1 malam kayak gitu. Terus habis acara pernikahan besoknya pertemuan manten mempelai laki-laki sama mempelai perempuan di hari terakhir. Di situ ada keunikan lagi tuh, gue kurang tahu deh, kayak sesajen gitu ya, istilahnya orang kak raja gitulah, buat bangun kerajaan gitulah ibaratnya gitu. Nah di situ ada kembang mayang juga, jadi ada dari satu mempelai laki-laki itu ada orang di belakangnya 2 laki-laki juga, itu bawa kembang mayang. Nah berlawanan sama si cewek atau perempuan itu juga sama, nah yang bawa juga cewek gitu. Jadi ada 4 kembang mayang ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah di situ barulah udah ditemuin, terus dikasih saran, kalau istilahnya orang tua sih apa, digendong gitulah paling ya, digendong menuju dekorasi. Nah, di situ ntar ada ritual sujud-sujudan gitulah atau foto-fotoan, ya kurang lebih kayak gitu. Ada pernikahan di daerah terutama di Kediri. Nah di Kediri terutama di kampung gua itu masih yang gua bilang tadi, mengikuti hitungan Jawa gitu. Jadi nggak asal nikah, misal ini kelahiran ini cocok dah nggak kalau sama ini gitu, terus arahnya kemana itu diperhitungkan banget. Nah bokap gua almarhum sangat banget memperhitungkan hal itu gitu. Ini dapet itu nggak boleh lah, segala macam nggak boleh lah gitu. Sampai akhirnya ketemu yang boleh gitulah. Itulah adat istiadat pernikahan yang ada di lingkungan. Nah terus lagi di kampung tuh pasti sering setiap malam Jumat ngadain rutinitas ya, yasinan kayak gitu-gitu. Jadi guyup rukunnya tuh ada gitu. Nah maksud gue yang gue bilang gotong royong yang di kota, kenapa nggak bisa sih di kota bisa diselenggarain kayak gitu gitu. Itu sih kesimpulannya. Ya sambil ngopi, ini hari apa ya? Gua juga lupa nih hari apa nih tadi. Gua tulis di agenda. Bahas apa lagi nih? Enaknya. Oh iya, bahas itu tuh yang gua bilang tadi soal ritual waktu musim padi. Jadi sebelum panen, padi yang kelihatan udah menguning kayak gitu, bukan kering ya, menguning, itu dibawain kayak apa ya? Yes, kayak semacam berkat gitulah. Ntar dibuat doa di sawah kayak gitu. Dulu bokap masih gunain adat tersebut. Cuma sekarang lingkungan nggak tahu deh masih gunain apa enggak.
Nah itu harapannya bersyukur sama hasil panen yang udah dikasih sama Sang Kuasa, dinikmatin meskipun nggak maksimal gitu, yang penting udah dirawat semaksimal mungkin. Tujuannya di situ. Bokap gua dulu makanya simpel kok, singkong apalagi anaknya yang makan nasi gitu. Makanya gua sehari makan nasi bisa berapa kali aja itu. Lauknya juga simpel, gitu-itu aja, asal kenyang ya. Makanya gue kalau di Jakarta seneng banget masak sama masakan warteg, soalnya menunya menu rumah banget. Kalau di kampung bilangnya menu pawon. Nah nyokap dulu masak itu ini keseringan tuh sayur terong. Kalau di Kediri bilangnya jangan terong gitu. Setiap hari sampai bisa 1 sampai 3 hari, sampai bosan-bosan deh pokoknya. Oke, kita bahas lagi ke adat pernikahan ya. Nah, gue sih itu apa? Ngatur sama teman-teman gue yang udah pada duluan gitu. Kok dia berani ya? Gue juga heran. Tanpa mikirin kebutuhan selanjutnya gitu loh. Asal gas gitu aja. Gila. Nah, si bokap sendiri bilang, gue lah kak, bapak tuh kecukupan, Pak Jose nggak ngerestui bapakmu, bilang gitu. Artinya gue harus maksimal dulu nih dari segi kebutuhan semuanya, makanya dipertimbangkan semaksimal mungkin. Nah dari guanya sendiri diusahain semaksimal mungkin juga baru bisa berangkat gitu. Gue gak tau deh, heran gue sama bocah-bocah bisa itu ya, ambil kesimpulan niatnya tuh bisa cepat banget gitu, asal berangkat aja gitu. Gak tau deh. Namanya juga perjalanan kan ya, nggak tahu juga. Yang kalau belum niat dipaksain mau gimana lagi, belum. Nah kalau udah niat siap gitu, kurang lebih ya. Gue di Kediri seneng banget sama nasi tumpang. Udah mau dimasak sampai berapa hari juga sikat aja udah pokoknya. Saya bumbunya sedap. Itu salah satunya sayur yang ada di Kediri. Jadi yang di lain itu nggak ada sih kayaknya. Jadi sayur tumpang itu dari ini apa sih, ulekan, bukan ulekan, apa ya, oh tempe yang disimpan lama, bukan tempe basi ya. Kalau di sini bilangnya tempe basi ya, emang iya tempe basi. Itu diolah sama cabe jadi kental gitu. Lauknya cuma sepele apa kayak udah, paling nggak sama sayur-sayuran, tapi enaknya minta ampun, bikin lagi. Itu nasi tumpang. Terus lagi pecel lele. Pecel lele kalau di sini kan lebih ke sambal ya, sambal terasi, sambal tomat gitu. Kalau di Kediri bukan, pecelnya itu pecel kacang, sambal kacang, olahan dari kacang. Terus yang beda lagi apa ya, itu sih yang beda, itu doang sih yang beda. Pokoknya masakan di Kediri itu lebih ke gurih gitu, kalau di sini lebih ke manis. Oke, nah kita bahas soal yang hitungan Jawa lagi.
yang salah satu syarat dari pernikahan adat Jawa itu nggak tahu tuh silsilahnya gimana, atau dari tanggal lahir apa gimana, ada perhitungan angkanya sendiri, terus dijumlahin akhirnya ntar ketemu ini gitu. Ininya tuh maksudnya ketemu ntar rezeki yang gimana gitu ya, meskipun kita sama bahasa masih dikasih kepastian di garis rezeki pati itu pasti, cuma ada pertimbangan lagi nih biar hal itu lebih maksimal gitu, kemungkinan segitu. Kemungkinan sih buat memaduin apa ya, dua insan lah, biar di akhir dunia akhiratnya adem ayam tentrem gitu lah mungkin ya. Gue juga belum tahu, gue belum nikah gitu aja. Cuma itu harus dibelajarin sih, harus diikutin, itu juga amanah dari bokap. Oke, terima kasih. Itu sedikit pengertian gue soal adat pernikahan yang ada di Kediri. Semoga bisa menjadi suatu hal yang menarik buat kalian, buat obrolan kalian di tongkrongan. Subscribe dan like and share YouTube gua, Doni Wijaya Sarjana Ekonomi, berjudul Nasum ID. Terima kasih.